Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Dan ini sangat mengejutkan. MK tanpa Paman Usman. Mahkamah Konstitusi tanpa Paman Usman sekarang malahan berbalik menghancurkan Jokowi dan menguntungkan Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu. Namun ada satu hal yang membuat kita ini harus hati-hati. Jokowi sebenarnya pasang badan untuk Gibran. Urusan apa tujuan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Lalu Jokowi mengatakan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan lagi, sehingga dia harus melaporkan sekarang. Wow, itu salah besar kawan-kawan. Kenapa pada waktu menjadi presiden, dia tidak melaporkan siapa-siapa yang memfitnah dia? Yang melaporkan malahan orang lain. Contoh seperti Rocky Gerung kemarin, itu yang melaporkan Rocky Gerung dengan ucapan bandingan tololnya itu adalah kader PDIP. Pada waktu itu, PDIP masih sangat sohib dengan Jokowi. Bukan Jokowi yang melaporkannya. Kan bisa saja Jokowi yang melaporkan atau membuat tindakan untuk itu. Walaupun di belakang layar, dia yang bekerja untuk itu, untuk membuat orang-orang seperti Bambang Tri, Gus Nur di penjara. Tapi kenapa Jokowi tak melaporkan? Dengan dalih sekarang sudah keterlaluan sehingga dia melaporkan. Tidak, bukan itu sebenarnya kawan-kawan. Yang terjadi sebenarnya begini, wapres dengan presiden itu kebal hukum. Kalau dia melakukan tidak pidana, dia tidak bisa dipidanakan. Yang bisa dia cuma dimaksulkan. Itu undang-undang kita. Karena dia sebuah lembaga kepresidenan dan lembaga wapres. Jadi apa perlunya Jokowi sebagai presiden pada waktu itu melaporkan orang lain yang memfitnah dia? Justru akhir-akhirnya dirinya sendiri walaupun bagaimana diserang, takkan bisa dipidana. Takkan bisa masuk penjara karena dia kebal hukum dalam hal itu. Nggak ada efeknya apapun, dimaki-maki pun dia pada waktu menjadi presiden, nggak ada efeknya apa-apa. Berbeda sekarang kalau dia sudah mantan presiden, menjadi warga negara biasa, dia bisa dipidana, bisa masuk penjara seperti orang-orang yang lain, termasuk seperti Roy Suryo ini. Makanya alasannya sudah keterlaluan begitu atau terbongkar cokinya, bukan itu sebenarnya alasannya. Karena selama ini dia tidak bisa dipidana, sekarang bisa masuk penjara kalau ini terbukti oleh Roy Suryo. Nah, akhirnya sebagai masyarakat biasa, Jokowi kan ketakutan itu, dihajar oleh Roy Suryo. Kalau tindak pemalsuan ijazah ini berhasil dibuktikan oleh Roy Suryo, dia bisa penjara gara-gara itu. Makanya Jokowi melakukan perlawanan balik. Namun perlawanan balik dia ini sekarang dihancurkan oleh MK. Karena Jokowi menuntut Roy Suryo ini dengan pasal-pasal berikut. Dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa, Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. 311 itu adalah tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan di pasal 35, 32 dan 27A itu sama juga pencemaran nama baik, tapi yang dilakukan dengan rekayasa teknologi. Kenapa saya katakan ini adalah serangan balik dari Jokowi? Seperti yang kita ketahui, Roy Suryo pun sudah melaporkan Jokowi sebenarnya mengenai ijazah palsunya, tapi tidak diterima oleh yang berwajib. Dan begitu Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawannya, langsung diterima oleh aparat hukum. Ini berlaku semboyan dalam dunia catur, bahwa pertahanan yang paling baik agar Jokowi tidak dipidanakan adalah dengan cara menyerang. Menyerang siapa? Menyerang orang yang ingin mempidanakan dirinya dengan ijazah palsu. Dan pasal-pasal yang dikatakan oleh pengacara Jokowi itu kalau diakumulasikan, hukuman untuk Roy Suryo dan kawan-kawannya 6 tahun, 9 bulan, kemudian 6 tahun lagi. Oh, luar biasa. Bisa-bisa Roy Suryo dan kawan-kawan, kalau ini terbukti, kalau ini memang diamini oleh hakim dan polisi, Roy Suryo bisa-bisa mendekam di penjara seperti Bambang Tri 6 tahun ke atas. Karena bunyi hukumannya seperti itu. Namun sayangnya, setelah Jokowi melaporkan kepada yang berwajib mengenai pasal-pasal yang tersebut di atas, MK membuat keputusan yang luar biasa lagi setelah itu, selang beberapa hari kemudian. Disampaikan. Yang pertama adalah kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik itu tidak dapat dipidana. Kemudian, institusi tidak boleh melapor, dan kemudian pelapornya itu harus orang perseorangan sebagai korban langsung, bukan misalnya institusi, lembaga, atau badan misalnya. Kita fokus saja kepada Undang-Undang ITE yang dijelaskan, yang dirubah, yang tafsirannya dirubah oleh MK. Yang selama ini institusi pun, kejaksaan kalau dihina, misalnya kepolisian dihina, seperti kemarin itu masalah bayar segala macamnya, bisa dipidanakan orang yang mengatakan begitu. Sekarang sudah ditegaskan lagi oleh MK, itu tidak bisa dipidanakan. Artinya institusi tidak boleh melaporkan perbuatan individu, rakyatnya yang mengkritik dia. Sebenarnya selama ini memang begitu. Ini juga alasannya Jokowi selama menjadi presiden tidak mau melaporkan warganya yang menghina dirinya. Karena dia sebagai pribadi, sebagai presiden, itu adalah sebuah lembaga. Namun sering diselewengkan oleh lembaga-lembaga dan lain-lain. Ini juga menjawab sama kita. Kalau Jokowi mengatakan dirinya tidak melaporkan selama ini, sekarang baru melaporkan, bukan karena dirinya baik, bukan karena negarawan,
Karena sekarang kalau dia dilaporkan, itu bisa dia masuk penjara sebagai warga negara biasa. Artinya pemirsa, ditegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam konteks kepentingan umum ini tidak boleh dipidana. Itu juga sudah ditegaskan oleh Hakim MK, dan nanti pelapornya itu harus orang perorangan, bukan institusi. Yakni kritik terhadap penyelenggara negara itu bukan delik pidana. Dan kemudian kritik itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, itu juga sudah dimaktubkan dalam pasal 28E Undang-Undang tahun 1945. Dan ambil sederhananya adalah contoh kasusnya. Sebelumnya itu banyak misalnya kita menemukan contoh-contoh seperti aktivis, jurnalis, hingga mungkin warga negara biasa yang dilaporkan karena mengkritik pemerintah baik pusat dan daerah, itu dikritiknya di media sosial. Dan dengan adanya putusan yang baru ini, putusan MK ini, maka MK tegas memutuskan kritik semacam itu tidak boleh lagi dijerat pidana Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, pemirsa. Baik pencemaran nama baik ataupun Undang-Undang ITE yang dipaksakan dituduhkan kepada Roy Suryo, yang dilaporkan oleh Jokowi kepada Roy Suryo tersebut tidak akan berlaku lagi. Karena kalau pencemaran nama baik atau fitnah dan segala macam itu, kalau berkaitan dengan Undang-Undang ITE, yang kalau kita lihat dari penuturan pengacaranya Jokowi yang mengatakan, akibat perbuatan dari Roy Suryo ini telah menimbulkan kehebohan yang massal, kerusuhan yang massal di media sosial. Ini alasannya. Dengan alasan ini, kalau memang ada kerusuhan yang massal di media sosial, Roy Suryo bisa dijerat dengan pasal tersebut. Namun hal ini sudah dirubah oleh MK. Kata kerusuhan, pemirsa. Jadi ada makna kerusuhan ini yang juga dipertegas. MK itu mempertegas pasal 28 ayat 3 soal informasi yang dapat menimbulkan kerusuhan dan permusuhan. Jadi ditegaskan dalam putusan itu bahwa makna kerusuhan itu dipersempit, yakni hanya berlaku untuk kerusuhan fisik. Sekali lagi ya pemirsa, kerusuhan fisik, bukan hanya karena gaduh di media sosial. Nah, kalau kita lihat dari kasus Roy Suryo ini, Roy Suryo mengambil data-data ijazah palsu itu kan kebanyakan dari media elektronik. Media elektronik, kalau dikatakan menimbulkan kerusuhan yang besar di media sosial, iya. Iya, betul, heboh di media sosial. Karena jawaban mencele-mencele dan cara-cara Jokowi menanggapi hal itu. Tapi di masalah fisik, di masyarakat biasa, tidak ada kerusuhan apa-apa kan? Mana ada bentrokan fisik dan macam-macam. Tak menimbulkan kerusuhan yang massal. Itu yang dirubah oleh MK. Kalau di media sosial, silakan saja. Tidak masalah. Kan itu yang dikatakan, yang dijelaskan oleh keputusan MK yang baru sekarang. Artinya tuduhan kepada Roy Suryo digugurkan oleh MK. Baik pasal 310, 311, 27E, dan pasal-pasal pencemaran nama baik itu, kalau di media sosial berdasarkan bukti-bukti elektronik yang 67 buah klip-klip video yang dikatakan oleh pengacaranya itu tak berlaku sama sekali. Roy Suryo diuntungkan di sini. Tapi ingat kawan-kawan, ada trik sebenarnya di belakang pelaporan Roy Suryo ini oleh Jokowi. Apa itu? Ini sebenarnya mengalihkan isu dari Fufu Fafa. Kalau ada yang tanya, Jokowi kan sudah lengser, buat apa dikejar? Ini bukan hanya soal Jokowi, ini adalah presiden buruk. Ya kalau dia sudah lengser, tetap dikejar. Tetapi presiden ini terjadi juga pada, ada gambarnya nggak? Oh nggak ada. Pada Fufu Fafa. Fufu Fafa itu SMA-nya juga tidak jelas, S1-nya palsu, bahkan S2-nya tidak ada. Dia pernah menuliskan semua S1, S2 pada riwayat hidupnya, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi artinya kita akan tetap kejar, dan saya selalu menulis dengan hashtag adili Jokowi dan hashtag maksumkan Fufu Fafa. Sekian, terima kasih. Kenapa begitu? Karena kalau terbukti isu Fufu Fafa, Gibran sebenarnya tidak bisa dipidana. Yang bisa dia dimaksudkan. Nah, kalau isu seperti ini digalang oleh Roy Suryo, bukan ijazah palsunya Jokowi, ini bahaya kepada Gibran. Makanya Jokowi begitu ijazah palsunya mencuat, dia melaporkan supaya ada trending topik, kawan-kawan. Supaya ada isu-isu yang mengemuka. Fufu Fafa terdiam. Fufu Fafa membisu. Padahal itu sebenarnya yang paling penting, yang harus dilibas, yang harus diserang oleh Roy Suryo. Yang penting sekali sekarang sebenarnya adalah isu memaksulkan Gibran yang dikatakan oleh para purnawiawan. Namun sengaja ini dilaporkan oleh Jokowi, padahal sebenarnya masalah ini sebenarnya setelah sidang segala macam tak akan terjadi apa-apa itu. Tidak akan terjadi. Justru sebenarnya ijazah palsu yang dituduhkan oleh Roy Suryo yang sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, yang tidak diterima oleh pihak berwajib, itu sebenarnya yang bisa dibuktikan. Kalau tuduhan kepada Roy Suryo ini tak bisa dibuktikan apa-apa lagi, apalagi keluar keputusan MK seperti sekarang. Tapi kenapa Jokowi melaporkan? Ini untuk meredam isu pemaksulan Gibran. Sangat sederhana kita melihat perpolitikan ini, kawan-kawan. Makanya kalau isu ini terus mengemuka ke permukaan, kasus Fufu Fafa tenggelam, kasus pemaksulan Gibran tenggelam, nggak akan dibaca lagi. Orang akan fokus kepada Jokowi, adili Jokowi dan macam-macam. Padahal sebetulnya kepentingan yang paling utama sekarang ini memaksulkan Gibran. Itu sebenarnya dari segi politik, dan ini memang trik yang harus kita waspadai. Terima kasih.